Pernah kepikiran gak sih apa rahasia buat hidup yang gak cuma panjang umur, tapi juga benar-benar bahagia dan punya arti? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng sebuah konsep kuno dari Jepang yang mungkin, ya mungkin banget membengang jawabannya. Coba dibayangin, sebuah tempat di mana orang-orangnya tuh kayak lupa caranya jadi tua. Beneran, di sebuah pulau kecil di Jepang, penduduknya hidup jauh lebih lama dan lebih bahagia dibandingin hampir semua tempat lain di dunia. Ini bukan cerita dongeng loh, ini nyata. Jadi, apa sih rahasia mereka? Untungnya nih, kita nggak perlu nebak-nebak sendiri. Ada dua penulis, Hector Garcia dan Francis Miralles, yang saking penasarannya sama pertanyaan ini, mereka sampai nulis buku bestseller internasional ini. Yuk kita intip apa aja yang mereka temukan. Oke, perjalanan kita mulai dari Ogimi, sebuah desa di Okinawa yang dapat julukan Desa Panjang Umur. Dan julukan ini beneran ya, bukan main-main. Disinilah tempat dengan konsentrasi centenarian, itu loh orang-orang yang umurnya di atas 100 tahun, tertinggi di dunia. Angka ini 24,55 per 100.000 penduduk, mungkin kelihatannya cuma angka biasa ya. Tapi tunggu dulu, ini luar biasa banget. Biar kebayang, di banyak negara maju aja angkanya nggak sampai separuhnya. Gila kan? Jelas ada sesuatu yang mereka lakukan dengan benar di sini. Usut punya usut, Okinawa itu ternyata bagian dari semacam klub elit yang disebut zona biru. Ini adalah 5 tempat di dunia di mana orang-orangnya paling panjang umur. Dan pas diteliti, polanya tuh mirip-mirip semua. Dietnya kebanyakan sayuran, olahraganya ringan tapi rutin, ikatan komunitasnya super kuat, dan ini yang paling menarik. Mereka punya tujuan hidup yang jelas. Tapi kalau cuma soal diet dan olahraga, rasanya nggak cukup buat ngejelasin fenomena ini. Rahasianya yang sebenarnya itu jauh lebih dalam. Ini soal sebuah ide, sebuah konsep budaya yang jadi kayak ya detak jantung kehidupan mereka. Dan konsep itu namanya Ikigai. Kalau kamu tanya orang Okinawa, apa Ikigai mereka? Mereka bakal kasih tahu alasan mereka bangun dari kasur tiap pagi. Ini bukan soal daftar kerjaan atau jabatan ya, tapi soal alasan keberadaan kamu di dunia ini. Terus gimana cara nemuinnya? Konsep ini sering digambarin kayak gini nih. Coba deh bayangin ada 4 lingkaran besar dalam hidupmu. Pertama, apa yang kamu cinta. Kedua, apa yang kamu jago lakuin. Ketiga, apa yang dunia butuhkan dari kamu. Dan keempat, apa yang bisa menghasilkan uang. Nah, Ikigai itu ada di titik manis di tengah-tengahnya, di pertemuan 4 lingkaran itu. Nah, ini nih salah satu fakta yang paling bikin kaget. Dalam bahasa Jepang, ternyata nggak ada kata yang artinya persis sama kayak pensiun. Dalam artian, berhenti kerja total. Idenya tuh, kamu nggak pernah benar-benar berhenti melakukan apa yang jadi tujuan hidupmu. Kamu terus berkontribusi, terus hidup dengan ikigaimu. Oke, jadi gimana sih wujudnya kehidupan yang dipenuhi ikigai ini dalam praktek sehari-hari? Yuk kita lihat beberapa kebiasaan spesifik dari gaya hidup orang Okinawa. Pertama, ada prinsip harahachibu. Ini kayak mantra sederhana sebelum makan, makanlah sampai kamu merasa 80% kenyang. Jadi jangan sampai kekenyangan banget. Praktek ini nggak cuma bagus buat pencernaan, tapi dipercaya bisa memperlambat penuaan sampai ke tingkat sel. Keren ya, perubahan kecil tapi dampaknya bisa besar banget. Terus ada juga moai. Ini lebih dari sekedar geng atau lingkaran pertemanan biasa loh. Moai itu komitmen seumur hidup. Sebuah kelompok sosial yang fungsinya udah kayak keluarga kedua. Mereka saling dukung, baik secara emosional, bahkan finansial. Jadi intinya, kamu nggak akan pernah merasa sendirian. Nah, ini perbandingan yang penting banget. Nenek moyang kita dulu stresnya tuh gede, tapi jarang. Misalnya pas dikejar predator. Habis itu, ya santai lagi. Nah, kita di zaman modern, stres kita mungkin kecil-kecil, tapi non-stop. Notif email, deadline, macet di jalan. Gaya hidup orang Okinawa dengan komunitas dan ritme yang lebih lambat bantu mereka buat menghindari pembunuh diam-diam ini. Oke, jadi gimana caranya kita bisa nemuin tujuan kita sendiri? Dan ini yang luar biasa, di belahan dunia lain, seorang psikiater Eropa ternyata nyampe ke kesimpulan yang hampir sama persis, padahal dia nggak pernah dengar soal Ikigai. Terapinya disebut logoterapi. Penciptanya, Viktor Frankl, adalah seorang penyintas kamp konsentrasi Auschwitz. Di tengah penderitaan yang nggak terbayangkan itu, dia sadar satu hal yang sangat mendalam. Orang-orang yang berhasil bertahan hidup itu bukan yang paling kuat fisiknya, tapi mereka yang punya alasan untuk hidup, punya tujuan yang harus mereka penuhi.
Kutipan dari Nietzsche yang sering dipakai Frankl ini ngerangkum semuanya. Dia yang punya mengapa untuk hidup bisa menanggung hampir semua bagaimana. Nah, mengapa ini yaitulah ikigaimu. Mengapa inilah yang jadi bahan bakar yang bikin kamu kuat melewati kesulitan apapun. Nah, ini jalan yang ditunjukin sama logoterapi. Biasanya dimulai dari rasa hampa atau cemas. Terus kita sadar kalau itu sebenarnya adalah kerinduan akan hidup yang bermakna. Dari situ, pasien dibantu menemukan tujuan hidupnya yang unik. Dan begitu ketemu, semangat baru inilah yang jadi kekuatan buat mengatasi semua rintangan. Jadi, pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan ini ke diri kita masing-masing. Apa alasan kamu bangun di pagi hari? Mau kamu sebut itu ikigai, tujuan hidup atau apapun namanya? Jawabannya itu sebenarnya udah ada di dalam dirimu. Tinggal nunggu untuk digali. Dan ini pesan kuncinya, jangan nunggu sampai kamu nemu jawaban yang sempurna. Proses pencariannya itu sendiri adalah perjalanannya. Langkah yang paling penting itu bukan menemukan ikigaimu besok, tapi mengambil langkah pertama untuk mulai mencarinya hari ini. Karena dari situlah semua berawal. Awal dari kehidupan yang lebih panjang, lebih bahagia, dan yang pasti jauh lebih bermakna.